Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok koordinasi dan tentang manajemen akan mempresentasikan sebuah pengertian dari koordinasi dan tentang manajemen. Saya Muhammad Bisa Manggara, nomor Indo Mahasiswa 2508102011211. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Rahadian, nomor Indo Mahasiswa saya 25081021223. Saya Valencia Dika Kurniawati dengan NIM 25081020122. Saya Agiza Dan ada salah satu anggota kelompok kita yang sedang berhalangan hadir, yaitu Rasya Alandra PDTA yang nomor Indo Mahasiswa 2508102011235. Nah, untuk rumusan masalah kelompok kita adalah yang pertama, bagaimana peran koordinasi dan tentang manajemen dalam meningkatkan efektivitas manajemen suatu organisasi. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menentukan tentang manajemen yang ideal supaya mencapai koordinasi yang efektif. Yang ketiga adalah di era digital seperti sekarang, bagaimana cara sistem informasi manajemen menerapkan prinsip koordinasi dan tentang manajemen. Dan yang nomor 4 adalah sejauh mana keseimbangan antara koordinasi dan tentang manajemen menjadi faktor terpenting dalam sebuah keberhasilan manajerial. Yang kelima yaitu bagaimana praktik manajemen yang inovatif dapat diterapkan untuk menjaga kohesi tim, komunikasi, dan budaya perusahaan di tengah pergeseran menuju model kerja jarak jauh atau hybrid. Lanjut ke pembahasan. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana peran koordinasi dan tentang manajemen dalam meningkatkan efektivitas manajemen suatu organisasi. Nah, poin yang pertama untuk meningkatkan efektivitas manajemen suatu organisasi adalah yaitu menciptakan kesatuan keputusan. Nah, koordinasi memastikan setiap bagian organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Nah, dengan begitu bisa menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik yang bisa terjadi antar bagian. Nah, contohnya dalam perusahaan retail, bagian pembelian, gudang, dan pemasaran harus sepakat kapan barang baru masuk. Jika tidak dikoordinasikan, bisa saja gudang sudah penuh tapi pembelian tetap jalan dan akan mengakibatkan tumpang tindih dan bahkan bisa mengakibatkan kerugian. Nah, poin yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Koordinasi membantu mengurangi pekerjaan ganda dan atau terbuangnya waktu. Nah, akibatnya sumber daya manusia, waktu, dan keuangan bisa digunakan lebih hemat dan efektif pastinya. Contohnya yaitu di pabrik, koordinasi antara bagian produksi dan bagian distribusi sangatlah penting. Jika produksi selesai tapi distribusi tidak siap, maka barang menumpuk. Nah, akan menjadi biaya penyimpanan meningkat. Dengan koordinasi, barang bisa langsung dikirim ke pasar tanpa pemborosan waktu dan biaya. Poin yang ketiga adalah menciptakan kolaborasi dan semangat juang tim. Nah, dengan koordinasi yang baik, setiap anggota kelompok ya harus bekerja dengan selaras. Hal ini bisa juga dapat menumbuhkan semangat kerja sama hingga tim menjadi lebih solid, bijak, dan lebih produktif ke depannya. Nah, contoh dalam sebuah proyek pembangunan aplikasi, tim IT, tim desain, dan tim marketing harus saling berkoordinasi agar hasil aplikasi lebih cepat selesai dan sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang rentang manajemen yang ideal. Tentang manajemen yang tepat agar koordinasinya berjalan dengan baik itu tidak ada aturannya. Efektivitasnya tergantung pada banyak hal, seperti kemampuan manajer, seberapa mandiri bawahan, jenis pekerjaannya, dan dukungan dari pekerjaan tersebut, atau faktor situasionalnya. Jadi tidak ada satu angka yang pasti dalam hal ini tentang bagaimana menyeimbangkan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor terkait atasan atau manajer. Yang kedua ada faktor terkait bawahan atau karyawan. Yang ketiga faktor terkait pekerjaan. Yang keempat ada faktor terkait organisasi atau konteks dalam lingkungan kerja. Saya akan menjelaskan penerapan prinsip koordinasi dan rentang manajemen melalui sistem informasi manajemen di era digital. Yang pertama, rentang manajemen yang lebih lebar, wider span. Sistem informasi manajemen bisa disebut SIM. Seorang manajer dapat mengawasi lebih melalui banyak bawahan tanpa merasa terbebani. Hal ini dimungkinkan karena proses monitoring dan pelaporan sudah terotomatisasi melalui dashboard KPI, sistem pelacakan kinerja maupun laporan real time. Dengan demikian, manajer tidak perlu melakukan pengecekan secara manual kepada setiap individu. Secara teori, kondisi ini sesuai dengan pemikiran Jonas. Meskipun jumlah hubungan dalam organisasi semakin kompleks, SIM dapat membantu mengurangi beban manajer.
Hal ini memungkinkan manajer lebih fokus pada aspek strategis dan pengambilan keputusan penting daripada terjebak pada praktik micromanagement. Yang kedua, mendorong struktur organisasi yang lebih datar, data struktur. Karena SIM membuat rentang manajemen lebih luas, lapisan manajerial menengah yang sebelumnya berfungsi sebagai penyampaian informasi menjadi berkurang relevansinya. Informasi dari level operasional dapat langsung diakses oleh manajemen puncak melalui dashboard eksekutif, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan teori kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk berorganisasi. Dalam lingkungan bisnis digital yang serba cepat, struktur organisasi yang datar dan lincah lebih efektif. SIM berperan sebagai faktor penting yang memungkinkan struktur ini berjalan dengan tetap terkontrol, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang nomor 4, yaitu keseimbangan antara koordinasi dan rentang manajemen menjadi faktor terpenting dalam sebuah keberhasilan manajerial. Secara singkat, jawabannya adalah sangat penting. Keseimbangan antara koordinasi dan rentang manajemen ibarat operation system bagi seorang manajer. Meskipun strategi, skill, dan talenta tim bagus, tidak akan dapat berjalan dengan efektif jika sistem operasionalnya begitu lambat atau bisa disebut kurang stabil. Jadi, keseimbangan antara koordinasi dan rentang manajemen tidak sesimpel itu. Hal ini yang membentuk kerangka kerja yang baik, di mana semua fungsi manajerial berjalan dengan efektif. Ketidakseimbangan antara koordinasi dan rentang manajemen akan mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, biaya akan menjadi mahal. Rentang manajemen itu terbagi menjadi dua hal, yaitu rentang terlalu sempit dan juga rentang terlalu lebar. Apabila rentang terlalu sempit, keputusan akan sangat lambat karena akan melewati beberapa manajerial atau melewati beberapa banyak lapisan. Yang kedua, biaya akan tinggi karena akan banyak manajer yang akan digaji dan yang akan membentuk silo mentality. Setiap anggota akan bekerja sendiri-sendiri sehingga koordinasi antar tim akan menjadi lebih sulit. Kemudian rentang manajemen yang terlalu lebar. Gejala rentang manajemen yang terlalu lebar yaitu manajer akan kewalahan karena akan banyak bawahan yang akan dikoordinir. Resiko burnout karena beban koordinasi yang tinggi dan koordinasi akan kacau bila kurangnya pengawasan pada anggota. Kemudian buah dari keseimbangan antara koordinasi dan rentang manajemen adalah operational excellence. Manajer yang dapat memastikan kerja tidak hanya sibuk, tetapi juga memastikan kerja yang efektif. Dan yang kedua adalah kelincahan strategis or strategic ability, di mana struktur yang seimbang akan mempermudah atau mempercepat penangkapan informasi yang lebih efisien. Yang kelima, ada penerapan praktik manajemen inovatif di era kerja jarak jauh. Pergeseran ke model kerja jarak jauh atau hybrid menuntut manajer untuk meninggalkan cara lama dan menerapkan praktik yang lebih inovatif. Kunci keberhasilannya ada di 3 poin utama, yaitu budaya, komunikasi, dan teknologi. Dengan mengintegrasikan ketiganya, manajer dapat menjaga kohesi tim, memastikan komunikasi yang efektif, serta menjaga kebudayaan perusahaan yang kuat. Kesimpulan dari materi kami adalah koordinasi merupakan penyatuan unit anggota untuk bekerja sama sehingga menjadi satu kesatuan yang efektif dan mencapai visi yang sama. Sedangkan rentang manajemen merupakan suatu atasan atau pemimpin yang mengkoordinir bawahannya dengan skala atau jumlah tertentu sehingga dapat berjalan dengan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.